sekarang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu itu? Ibu-ibu ada ya? Oh, ya. Nanti tutup rapat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan luar panjang umur, kesehatan. Lebih kita adalah memiliki keimanan. Sempat dan sehat inilah yang membuat orang itu kebanyakan hidup. Di sini saya menerangkan oleh Rasulullah SAW, nikmatani ma'bumun fi'man katsirun. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu rugi gara-gara dua nikmat. Satu nikmat sempat, yang kedua adalah nikmat sehat. Ya, oleh karena itu kita harus selalu memanfaatkan kesempatan ini adalah untuk mempersiapkan diri saat-saat nanti kita akan kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan cara adalah kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan pada malam ini saya akan surat 6, surat 4 dan surat 3 ada di kanan. Ya. Makanya nanti ada yang materi yang real, bukan biru, ada yang tertinggal. Ya, nanti nggak apa-apa yang antarkan saya kasih fotokopi. Ya, tertinggal saya dulu tadi kok nggak dilepon sampai istri saya. Ya, tapi ya tetap berjalan. Masalahnya kan saya ingin mengangkat masalah surat 6 ayat surat 4 dan 1. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, kita sebagai bangsa Indonesia mesti hafal Pancasila. Iya. Hafal Pancasila. Ya. Oh iya. Pancasila kan apa? Satu, Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan negara. Tapi yang saya tanyakan sekarang, semboyan seorang muslim 5 juga apa? Apa? Jadi yang kedua ini sebagai seorang muslim seluruh dunia, di belahan manapun kita berada, kita harus punya syahadatul muslim, artinya semboyan orang muslim. Kalau Indonesia Pancasila, tapi kalau seorang muslim seluruh dunia itu harus 5 juga. Yaitu pertama saya katakan syahadatul muslim nomor 1. Semboyan orang muslim itu ada 5. Ya, 1. Allahu ghayatuna. Ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Surat 2 ayat 207. Ya, apa? Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Yang kedua adalah ya, ar-rasulu qudwatuna. Rasulullah adalah tauladan kami. Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Ya, ketemu. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Al-Qur'anu dusturuna. Al-Qur'an adalah undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 43. Surat Zukhruf ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Ya, itu ya nomor 3. Nomor 4, ini
ini adalah mutlak diperlukan ini. Apa? Al-jihadu sabil. Jihad adalah jalan hidup kamu. Sebab kalau ke surga dan jihad tidak bisa. Yang ngerokok ngawur aja. Ya, ke surga harus jihad. Jihad itu artinya batu tokoh itu artinya mengerahkan seluruh potensi untuk taat kepada Allah. Dan ini bisa kita lihat surat 29 ayat 69. Ayat terakhir surat 29. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nomor berapa tadi? 4. Nomor 5. Ya, al-mautu fi sabilillahi asma amani. Mati syahid di jalan Allah adalah yang tertinggi dari cita-cita kami. Surat 2 ayat 154. Apa? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi kita itu harus punya sebuah ini Pak, karena Islam itu harus ada yang bela. Ya, musuh Islam itu banyak. Ya, zaman Islam kalau tidak mau bela, nah siapa sih bela? Jadi kita harus punya cita-cita. Kalau kan saya baca di riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin." Siapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazila syuhada. Allah akan menyampaikan kedudukan mati syahid wa in mata ala firasi, sekalipun dia mati di tempat itu. Ya, jadi kita harus punya cita-cita. Ya ini. Al-mautu fi sabilillah asma amani. Mati syahid di jalan Allah yang tertinggi cita-cita. Jadi itu ayatnya Al-Baqarah 154 atau mungkin di surat Al-Imran ayat 169. Sama teman-teman. Al-Imran 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Itu adalah saya di mana-mana saya ajarkan itu memang kita sebagai seorang muslim itu kalau ada mahasiswa ada umsida itu kalau ke tempat saya coba tulis itu mas, tidak ada orang nyampaikan gitu. Jadi syahadatul muslim khamsatun, semboyan orang muslim ada 5. Allah wa yatuna, ar-rasulu qudwatuna, Al-Qur'anu dusturuna, ya, al-jihadu sabilun, al-mautu fi sabilillah asma amani. Itu semboyan kita. Ya. Nah sekarang yang kita angkat ini adalah persoalan keimanan. Ini saya tadi ketinggal materinya. Ya. Jadi kalau sampai terjemahkan surat Nisa 136, coba sampai terjemahkan dulu. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi begini Pak, ayat ini yang dipanggil orang yang beriman, yang diperintahkan tetaplah beriman. Itu berarti iman ini tidak tetap. Lebih-lebih keadaan sekarang. Kalau saya baca ada riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil amali sholihah." Segera beramal soleh, jangan pernah ditunda.
Fasatakunu fitanun, kamu nanti akan dihadapkan oleh fitan. Fitanun itu banyak fitnah. Ya. Jadi bahasa Jawanya kira-kira saking kayak fitnah sampai fitnah itu nyempar nyandung. Akibat dari fitnah inilah mempunyai dampak kepada orang yang beriman. Yusbihur rajulu mu'minan, kata. Pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore iman, paginya kafir. Yang mereka lakukan apa? Ya bi'u dinahu bi'aradiman. Mereka tidak sekedar menjual agama, ya, demi materi dunia. Jadi din itu artinya dua. Kalau kita lihat surat Al-Imran 19, din itu agama. Ya, Al-Imran 19. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya, itu menunjukkan bahwa apa, Pak? Orang iman suruh tetap beriman. Berarti keadaan iman itu tidak tetap. Ya, keadaan iman seseorang tidak tetap. Kadang tambah, kadang kurang, mungkin bisa hilang. Lebih-lebih zaman banyak fitnah ini. Ya, kita harus berpegang teguh pada iman ini. Dan iman ini memang adalah sesuatu yang melekat pada hati manusia. Itu dengan dasar apa? Iman inilah fondasi utama. Ya. Karena itu Rasulullah selalu mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Jadidu imanakum, perbarui imanmu. Ya, kenapa harus diperbarui? Ya. Terus sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanuna Rasulullah? Bagaimana kita cara memperbarui iman ya Rasulullah? Terus Rasulullah mengatakan, aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya, kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati, kita buktikan dalam bentuk perbuatan. Sehingga kata Nabi, iman itu apa? Qaulun, ya, bil lisan, ucapan dengan lisan, kemudian wa tasdiqun bil jinan, ya, diyakini dalam hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatannya. Jadi iman itu unsur tiga, lisan, hati, dan perbuatan. Ya, coba dilihat situ ya. Jadi nanti iman harus ada syarat-syarat tertentu. Ya, jadi memperbanyak kalimat la ilaha illallah bukan zikir itu, dan zikirnya kode. Iya mas, kode berarti zikir. Ada subhanallah kode? Ya, mulai subhanallah kayak itu kode. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu gini. Jadi badan kita kenalkan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang harus kita patuhi kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang harus kita takuti kecuali kepada Allah. Jadi ini namanya tauhid. Tauhid itu apa kalau tauhid? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Itu terjemahan. Tapi aplikasi kehidupan tauhid adalah satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Al-Quran. Jadi kalau kita hidup bisa menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah, kemauan Al-Quran, baru kita tauhid. Ya, itu mestinya yang harus dimiliki oleh kita. Ya, sehingga iman ini punya fungsi dua. Apa fungsi iman? Kira-kira sampai punya iman ini fungsinya apa?
Apa? Mendorong beramal soleh. Apa? Mendorong beramal soleh. Nah, jadi pendorong untuk berbuat ke amal ke surga dan pengerem dari amal ke neraka. Jadi nang swarga nyurung, nang neraka Ngerit. ngerem. Itu namanya berfungsi. Ya, kalau fungsi ini coba kita lihat dalam surat Yunus ayat 9 dan 10. Surat 10 ayat 9 dan 10. Teman terjemahkan ya. Surat 10 ya, ayat 9 dan 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka di dalamnya ialah Subhanallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iman itu yahdihim rabbuhum biiman. Allah membimbing mereka dengan iman. Jadi iman itu mendorong untuk ke surga. Ya, kalau kita ingin masuk surga harus ada dasar iman yang kita miliki. Iman yang bisa mendorong ke surga dan ngerem dari neraka. Nah, oleh karena itu iman ini harus memenuhi ukuran 4. Ya, iman itu harus mempunyai ukuran 4. Satu, iman harus benar. Iman yang benar itu adalah unsur 3 tadi. Coba kita lihat surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Surat 8 ayat 2 sampai 4. Apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi itulah bawahnya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. itu orang iman betul. Berarti ada unsur 3 tadi. Ya, jadi hatinya mendorong. Kalau disebut asma Allah gemetar hatinya. Kalau kebanyakan Quran semakin tambah imannya, semakin tambah semakin tambah lari. Sekarang ada dibacakan di Quran tambah Melayu. Ya, coba lihat surat 74 ayat 49, 50, 51. Fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustaghfirah farrat min qaswar. Surat 74 ayat 49, 50, 51. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Ya, apa kira-kira Pak? Keledai lari terkejut gara-gara singa. Cara Jawa ini kira-kira sifat publik. Ono Quran dua coba tambah nyingkir. Ya. Padahal saya sudah pernah nulis gini, Pak. Jadi kalau kita banyak fitnah, solusinya apa? Kalau kita dihadapkan banyaknya fitnah, solusinya apa? Al-Quran. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena Al-Quran sudah pernah saya kasihkan. Jadi Al-Quran itu kalau seorang ulama dari Palestina pendiri Hizbut Tahrir, jadi Al-Quran itu adalah apa? Ya,
Nizamun kamilun syamilun yu'aliju masakil hayati jamilah. Undang-undang yang sempurna, ya, yang menyeluruh, yang dapat menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Sekarang kehidupan yang sulit diatasi apa kira-kira? Zamannya di dunia ini yang sulit diatasi apa? Ekonomi. Apa? Ekonomi. Bukan. Israel dengan Palestina mau berhenti apa enggak nyerang ini? Kalian masuk dunia Prabowo pidato di PBB. Kalau pelapor, orang Israel itu dikutuk Gusti Allah kawat, dia ada yang dikutuk ngomong. Solusinya nanti kalau sudah terjadi realisasi surat An-Nur ayat 55 itu baru selesai. Kalau tidak itu tidak selesai nanti. Coba lihat surat An-Nur surat 24 ayat 55 ya. Ya, 55. Apa? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Ya. Dan sungguh Dia akan menegurkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Ya. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Terus? Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sekarang ini orang-orang yang menegakkan KRP khilafah itu Buyarno. Jangankan di Indonesia, Arab Saudi itu kalau ada orang mau jualan khilafah digolek, dianggap nyanyi kerajaan nanti. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan takun fikum masya Allah takun. Kamu nanti akan terjadi apa? Ya, ada 5 kepemimpinan kata Nabi. 1, ya kenabian Rasulullah SAW. Setelah kenabian Rasulullah selesai, selama 23 tahun diganti Khulafaur Rasyidin. Fasatakunu khilafatan ala minhajin nubuwwah. Khulafaur Rasyidin 32 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang ketiga adalah mulkan adzon. Ya, penguasa gelarnya khilafah tapi setengah campur rojo. Ya, jadi khilafah tapi campur rojo. Ya, ini terjadi yang terpanjang sampai terakhir 1924. Itu baru sudah kehilangan ini. Baru 1924 sampai ini yang tahap keempat adalah apa? Mulkan Jabbariyah, penguasa diktator. Penguasa diktator itu apa? Demokrasi. Sekarang demokrasi diktator apa? Gak diktator? Namun ini kekuasaan tertinggi di tangan kapan wong poso? Sekarang yang tetap ya demokrasi. Demokrasi itu sudah menyeluruh seluruh dunia. Ya. Nah, kemudian baru setelah mulkan Jabbariyah, baru yang kelima, wasatakunu khilafatan ala minhajin nubuwwah, akan terjadi khilafah menurut sistem Nabi. Semua sadat kemudian beliau. Nah, nanti kalau sudah ada khilafah baru Palestina langsung merdeka. Ya, makanya Hamas itu kan diinting-inting sampai Israel. Israel ini di backingi Amerika. Ya, belum leren. Masih dituntut dia unjuk rasa gak leren. Lerennya nanti kalau sudah khilafah berdiri baru Israel bertekuk. Nah, nanti kalau seluruh dunia ada satu khilafah, nah itu baru selesai. Ya, jadi Al-Quran penyelesaiannya. Nah, saya ini orang Quran ini kapan saya senang. Ya, saya kan sudah pernah nulis jadi. Kalau ada fitnah solusinya Al-Quran. Ya, pernah saya kasih zaman-zaman itu. Dan ini saya tulis di sini ada
Ya, ini yang pernah saya sampaikan ini. Itu adalah ini. Jadi Al-Quran adalah satu-satunya solusi dari segala persoalan hidup. Ini sudah saya kasih. Mau dibocong. Ya, mungkin gini kalau mau coba mau. Sayangnya orang yang kembalikan Al-Quran ini ngelik dan ya. Padahal solusi seluruh problem hidup itu adalah Al-Quran. Nah, orang nggak senang dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini kan mengajak kalau dalam surat 8 ayat 24 kita suruh menyambut seruan Allah dan Rasul, itu Al-Quran. Cuma saya ini dapat film. Ya, surat 24 ayat surat 8:24. ya 8:24 apa? Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, jadi orang iman itulah dipanggil untuk menyeru seru Allah dan Rasul. Jawabnya surat An-Nur ayat 51. Itu jawabnya begitu, Pak. Siap. Wah, nang komandan sampai anu. Ya, Pak, laksanakan. Siap dan. Ini kudu sami'na wa ata'na ya. Surat An-Nur 51. ya, apa? Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siap. Sami'na wa ata'na. Jadi orang-orang yang berkumis sama berjenggot itu yang suruh nyukur kumisnya. Jenggotnya biarkan. Apa kata Nabi? Qasus sawarib wa kulliya. Cukur kumis, biarkan jenggot. Atau jenggot sak kumis ya. Ya jenggotnya dan kumis bingung. Di Pakistan itu ya, kalau ada orang alim, tidak jenggot tidak boleh khotib. Saya pernah ditulis di rumah itu ya, terus ada kodim sidaden. Wah, ini boleh juga Ustaz? Nggak boleh, sampai silakan. Tapi sampai nanti jadi tentara ngingung jenggot, insya Allah kamu apa kan? Kamu enggak? Terus saya itu punya jamaah dari Jawa Barat ya, itu anggota koramil di tempat saya. Ngingung jenggot, langsung pangkatnya kamu enggak. Tapi nek jenggotnya dicukur, kumisnya diingung, cukup ada. Tulis munggah. Nah, jadi kita orang beriman ini mestinya ya kumis dicukur, jenggot dibiarkan. Ya qasus sawarib wa kulliya. Nah, itu mestinya seperti itu. Nah, orang kalau diajak Quran ngelit lagi. Padahal sekarang banyak yang senang Quran atau banyak yang enggak senang? Banyak yang enggak senang. Lah kok enggak senang ya? Ya. Kan Allah sudah menyatakan dalam surat 43 ayat 78, laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Surat 43 ayat 78. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Fakta kami tahu. Fakta. Ya, terus gak seneng Quran, tapi nek nikmati Allah. Seneng uang. Nah, ya diapa? Kan orang dikum. Saya sudah ngiling ya di Al-Quran surat 43 36 sampai 39. Orang ya sholat rutin, Jumatan rutin, ya puasa rutin untuk haji, tapi gak seneng Quran, dikum. Di neraka dikum. Dan ini pernyataan Allah. Ya, surat 43 ayat 36, 37. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran
kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Itu duri. Di Indonesia banyak orang nggak senang Quran. Kan nggak kena juduli, soalnya konjone setan. Mulai rakyat kecil sampai presiden nggak senang Quran, konjone setan. Sholat sampai setan. Ya, berpikir untuk negara sampai setan. Poso sampai setan, haji sampai setan. Itu Allah yang menyatakan. Ya, orang kalau dihalang-halang setan dari jalan benar tapi dihalang rumah soal petunjuk, kakinya ditunduk. Coba nasibnya di akhirat. Ayat 38 9 itu nasibnya di akhirat. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Akhirat kayak teling dan malaikat telat cowok. Terus nasibmu ya apa ini? Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam adab itu. Apa bersekutu? Pelek. Pada digome. Ya. Nah ini ustaz-ustaz yang populer kadang nyampe kuat-kuat gak diundang. Ya. Mau nyampe kaya enak uang gak seneng Quran konjone setan, kaya enak. Ya. Padahal Qurannya sing muli. Ya. Wis gak seneng Quran gak ada kangreken misalnya. Kangreken Quran. Jadi banyak orang gak ngereken Quran gak ngereken. Banyak kangreken. Surat 25 ayat 30. Gak ngereken Quran. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diajukan. Nah, bukan diajukan nih. Saya itu banyak teringat kalau di akad kedua itu saya ngisi di Tulangan setelah subuh. Nanti jam 7 ke Al-Kausar sudah melewati Polres Lama. Polres Lama itu sebenarnya adalah gereja. Gereja itu nang gereja yang bawa kitab. Islam gak bisa bawa kitab. Ya, apa? Gak seneng ngambil Quran. Nah ini, Islam bawa Quran gak gelem. Gak ada ngamal nama. Tambah ilmu. Apa? Bahasa Arab tapi Quran dimudahkan oleh Allah. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 42 itu dimudahkan oleh Allah. Kok sampai nangis bahasa Arab? Ya, coba kan dimudahkan ya. Surat 54, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Apa? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dimudahkan oleh Allah ayat 22. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? 32. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Saya tanya, fakta pemintas dimudahkan? Fakta. Pada umur 11 tahun, 10 tahun hafal Quran. Ya. Kayak gitu itu atur. So, pasti nemani sampai nanti. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa?
Iqra'ul Quran, baca Quran, wa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Quran akan memberikan pertolongan kepada yang mengamalkan Al-Quran. Terus ditolong siapa sampai? Apa? Gak bisa. Ya, harus sendiri-sendiri itu. Ya. Cuma berpegang teguh pada Al-Quran itu syaratnya 5M gitu. 5M itu ya nomor 1, ya meyakini kebenaran Quran surat 6 ayat 92. Itu kan saya ingatkan bolak-balik tapi angel. Gak keluar bersuara betul kan? Surat 6 ayat 92. Apa? Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi harus ini Pak, yakini kebenaran Quran. Yang kedua adalah surat 4 ayat 82, harus paham isinya Al-Quran. Dimudahkan para menung, harus paham isinya Al-Quran. Ya, surat 4 ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Paham Pak? Makanya tahun 55 sudah ada pujian. Ombo hati itu lima warna nih. Maca Quran kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu pengajian soleh tekan kaping 5 dikira wengi kan kemudian mesti gitu Pak. Nah sampean kalau nggak ngamalkan Quran di sini Pak, akhirnya terus ditakon Gusti Allah. Ya apa ini? Sampean ya apa sahabat? Apa sampean seneng nikmatku kata Allah? Seneng semua ya Allah. Lah omongku kok gak seneng. Kono ayo dikum kono. Tak enak ini dikum. Ya dikum oleh pajak. Cuma Allah nggak maksa Pak. Terima Quran nggak maksa. Nek gelem ya terima, nggak gelem ya nggak apa-apa. Coba surat 18 ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Apa sebul? Ya nek kopi nyebul ya. Anak besi mendidih disebul. Saya teringat adik saya kerja di BSPT seperti itu. Pabrik baja itu. Ya, nah itu cor baja di atas itu ada yang bocor sak paku tok. Itu karyawane kena kucurane cor baja itu ya. Sikile sak sepatune pudul. Ya Allah. Ini ngomong gak wedi belas ya. Ya, saya kuat terus gak wedi nang akhirat ya Allah. Terus sampai di dunia kan kemuliaan. Ya. Ya, gak enak ini. Allah gak maksa mau iman monggo, mau gak iman monggo, tapi gak iman awal. Ya. Takum ya. Jalan minum juga minum cor pesing. Ya.
Nah, jadi iman ini harus kita pelihara Pak ya. Jadi iman itu bisa berfungsi kalau memenuhi 4 syarat. Syarat pertama, iman yang harus benar ya. Iman benar itu artinya ya lesannya ngomong, hatinya yakin, perilakunya dibuktikan taat. Itu satu. Yang kedua, iman itu tidak boleh ragu. Surat Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Enggak boleh ragu. Setelah enggak boleh ragu, nomor berapa? Jadi iman harus benar, tidak ragu. Kemudian yang ketiga harus apa? Istiqomah. Ya, surat 41 ayat 30 32. Ini istiqomah, berat lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kamilah pelindung-pelindung. Berapa coba? Kurang 1 ayat. 30. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, pada malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ini istiqomah, jemaah istiqomah. Ya. Istiqomah itu apa? Sampai Nabi mengatakan ini. Saya pernah tidur kata Nabi. Saya mimpi rambut saya beruban gara-gara istiqomah. Saya batnihu. Saya mimpi kata Nabi, rambut saya dibikin uban gara-gara surat Hud. Perkara istiqomah ini. Terus sahabat tanya, ayo ayat ini Rasulullah, ayat mana ya Rasulullah? Oh kalau kau ingin tahu ya, coba lihat surat Hud ayat 112 113. Seorangnya istiqomahnya terusan ya. Soal malam terus. Soal malam karena perlu doa. Karena perlu kan soal malam. Surat berapa ya? Surat 11 ayat 112 113. 112 Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi iman ini kabel terus. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak memperoleh seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Jadi istiqomah berat Pak. Orang-orang yang ngomong itu Ustaz Soleh keras ini. Kok keras ya? Aku tak maksa hukum kan. Ngaku macam ini lah ayat tinggi kan. Sampai nama cek ke busuk aku teman. Nah, ya ada orang ya waktu di Mantren itu jadwal anak saya ngisi pengajian di sana. Isi pengajian sana terus biasa ngantarkan saya ngaji kemana-mana itu ya. Terus ngomong ini, wah, Ustaz Soleh untuk keras. Keras apaan? Saya nggak apa ngomong sombong. Ya, mari muni ngono jalan ke utara.
naik sepeda motor, langsung nggak tahu kecelakaan, tubruk orang ini, orang desa Modong, mobilnya kenyat tapi si nyumpir ini si metro, jadi langsung keseret 10 meter langsung mati. Ya, dia ngomongin, ini teman tuh ngomong kali pulau saja, secolek kerasnya, rasa apaan ini? Nggak tahu mau sombong, Anda ini tak naik gelap, nggak apa-apa ya. Menit-menit kalau sudah kembali di akhirat ngomong ini, karena segiling tak tahu ini, kok sampai berbentuk kok. Apa katanya? Wakon lalu nanaswa wanakul makunafel. Kalau saya dulu mau mendengarkan, mau mikir, anu kata menjadi penghuni neraka saya. Dan mereka salah itu deh. Ya, mungkin ngaji rumah mana di angel. Ya, yang rumah mana joget tadi betah. Dulu saya di waktu 76 ya Pak ya, ngaji di masjid-masjid Turangen, roto-roto. Ya, di masjid, ngaji masjid itu ya sendek. Orang ini sendek. Nah, NU kan mulai pengajian di bulan Al-Fatihah. Nanti kalau sendek terakhir saking ayamnya, on Al-Fatihah kedua ngantuk meremeleh, mulai buluran bentuk. Bicara ya. Ya. Soalnya ya ngaji di Quran di masjid itu Pak ya. Kan kalau saya baca di Riyadhus Shalihin halaman 39 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Kumpul di rumah Allah lalu yatluna kitab wa tadarusuna bainahum. Mereka membaca ayat dan mempelajari isinya, tidak ada kecuali 4 jaminan kata Allah. 1, anzalat alimus sakinah. Allah menurunkan ketentraman. Mungkin mangan omat asa turu. Begitu ngaji, tentram itu. Pada turut di wara Al-Fatihah. Ini ada orang yang ngomong, wah aku gak niat. Ngandani doh, pengalaman saya begitu. Saking tenangnya hati ini akhirnya ngantuk namun di Al-Fatihah melek oleh buluran. Kan dia itu kan pertama buka Al-Fatihah, nutupnya Al-Fatihah. Ya. Saya pernah khotib di masjid timur saya itu ya, pakai tongkat, gak saya bawa tongkatnya, tak pegang pun tak sendek no, marah ngono gelondong, langsung menikah oleh jadi khotib sana. Ya itu di bawah 76 karena saya 76 itu ya rotor masjid NU. Ya, nah, karena pendidikan saya di NU. Sekarang kalau ada pertemuan sikap dari Sidoarjo, saya nggak dipanggil, karena ada orang tamu langit tempat itu, samanya jauh, iya jauh mas, aku di kamarku setiga, sebelah kantor, iya sebelah kantor, neng anak ikabdat tak undang mas. Ya sama undang, itu ada ikatan keluarga besar pondok pesantren Darul Ulum. Terus orang ngomong, soalnya undangan ibu joso, soalnya belar saya gitu. Nah, jelas, saya nggak jelas. Walau nggak belum tibaan, nggak belum tahlilan orang belar. Nah balik nanti kan, nah kok tambah gak diterima. Iya, soalnya gini, soalnya aku gak tahu ada sembahyang, soalnya gak ada. Mau mana tahlilan gak belum belah, tibaan tambah gak belum. Mau nomor gak di. Ya kamu apa gak ngundang? Ya, nah jadi tadi iman itu punya fungsi kalau satu benar, nomor 2 apa? Tidak boleh ragu. Ketiga istiqomah. Yang keempat, iman harus bersih dari segala bentuk syirik. Jadi iman harus bersih dari syirik. Kalau ada kecampur syirik, kayak sama dosa terus. Ya, bersih dari syirik. Coba dibaca surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kisahnya kan gini ya Pak. Nabi Ibrahim itu waktu kecil disuruh ayahnya jual Tuhan. Pangeran gaenane bapaknya. Tawarin Nabi Ibrahim terus mulai ngerti. Sampai tunggu pangeran gaenane bapak ini ya. Kan tuku ya gambarnya soge, gak tuku ya gambaran. Ada yang beli apa enggak? Ada. Gak anak situ tuku ha. Gak kiwa tengen suwe pegel ya Ibrahim. Dikum nang banyu, dikum nang kali. Wah, wong rame. Oh, Ibrahim pangeran dikum. Jadi Nabi Ibrahim mau dikum kan, pangeran dikum kok gak. Terus turunan itu ayat Al-An'am 81 82 itu turunan itu akhirnya ya. Jadi kita harus bersih dari syirik Pak. Syirik itu ada dua. Syirik itu ada dua. Satu, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Sum'ah atau riya. Sholat kepengin dilem, nglakoni kepengin dilem. Ya pamer dong. Siapa biasanya orang-orang munafik? Orang munafik itu sampai masjid ya. Tapi sholat itu mesti ya kayak Allah kecuali sedikit. Coba lihat surat 4 ayat 142. Itu orang munafik itu begitu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum. 152. Orang-orang yang beriman kepada Allah. 142. An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Jadi munafik ini sampai masjid. Waktu teman-teman ini mati gak sembayangnya ya. Tapi sembayangnya hanya karena ya padahal kalau Al-Quran orang gak seneng Quran gak akan disolat. Ya, gak boleh disolat Pak, orang gak seneng Quran. Tapi asal gak jadi modin namanya. Jadi modin wong sholat gak sampai sholat langsung berai. Ya. Nah, jadi ternyata di masjid pada orang munafik. Ya. Jadi 5M tadi dan apa tadi? Yakin dengan Quran, 2 paham Quran, nomor 3 bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yang keempat adalah terus tadabbur Al-Quran surat 47 ayat 24. Kemudian yang kelima diamalkan Quran. Surat 6 ayat 155. Ya, nah sekarang syirik itu Pak ya ada 2 ya, syirik kecil. Syirik kecil itu termasuk kan barangnya dan rokok. Enggak ikhlas itu. Padahal orangnya dibantahkan Allah wa ma'umiru ila ya'budullah mukhlishina lahu-din. Ya. Nah, syirik itu ada itu tadi, syirik kecil, riya atau sum'ah. Yang berikutnya syirik besar. Syirik besar itu kalau kita lihat An-Nisa ayat 48. Ya. Syirik besar itu gak kira diterima, gak kira sepurang insyaallah. Surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, jadi dia itu harus bersih imannya dari syirik. Nah, syirik itu ada garis besarnya 2. Satu syirik kecil, yang kedua syirik B. Sing B ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, syirik yang 1 sampai 7 itu adalah syirik dalam ibadah. Nanti saya dalilin ibadah. Kemudian syirik doa itu dalilnya ada. Nanti syirik tujuan. Syirik tujuan itu apa? Saya tanya, sampai sebagai orang tua mulia anak-anak itu tujuannya apa? Apa? Dan ya lo penggawean,
Ini tambah dukur bayarannya. Itu masuk syirik tujuan. Dan ini ayatnya ada. Ya, nggak boleh. Siapa cari ilmu itu untuk cari ridha Allah. Tapi kalau cari tujuannya buat penggawaian ya sudah. Nanti di akhirat nggak bau surga. Ya. Nah, itu ada syirik doa, ada syirik tujuan, ada syirik ibadah, ada syirik cinta. Oh, no, syirik cinta apa? Syirik cinta itu Pak ya, coba yang membaca Al-Baqarah 165 sampai 167. Kita membaca, itu syirik cinta. Seperti contoh ya, orang partai tertentu, itu nek sing ngomong pimpinan Ibu Mega, wani bantah. Apa? Kawan bilang, kok ibu punya ini, ya, nggak perlu bantah belas. Ya, itu kan termasuk syirik cinta. Jadi mau cinta itu ada. Terus ada syirik taat, ya, syirik taat itu ada. Terus yang F itu adalah syirik fanatik golongan. Ada fanatik golongan? Banyak. Banyak. Itu syirik. Fanatik golongan syirik. Padahal Allah mengajarkan yang ada doa kita, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal Muslimin. wa ana minal muslimin. Masa wa ana minal Muhammadiyyin. Masa wa ana minal nahdiyin. Masa wa ana minal lemkariyin. Masa wa ana minal salafiyin. Nama kita itu muslim, Pak. Ya kalau kita lihat surat haji ayat 78 itu wasama'ul muslimin min qablu. Dia memberikan nama kamu muslim sejak dahulu sampai Al-Quran itu. Saya kok nganti-nganti ini. Jadi sampai ini apa? MD Kabwe. Jangan sampai yang mulai itu jelas. Ya, apa? Sampai baca surat terakhir 78. Baca itu billah. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Wasamakum muslimin min qabl wa fi. Dia memberikan nama muslim sejak dahulu sampai Al-Quran diturunkan. Kok semburi-semburi kok ana Salafi, ana RDI, oh, ini teman-teman yang neraka kabeh. Ya. Gak taubat yang neraka. Ya, coba saya ambil contoh ya. Surat 23 ya. Ayat 52, 53, 54. Orang para golongan ini sesat. Surat Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepada aku. Kemudian mereka pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Oh, tiap-tiap golongan merasa bangga pada apa yang ada pada mereka masing-masing. Fakta pemitos. Fakta. Nah, terus, udah nih. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai sewaktu-waktu. Sesat Pak. Saya golongan sesat. Ya, mana nih golongan sesat Pak. Tapi mau gak kosong dari sini. Ya. Nah, kalau saya ingatkan aja, kalau nanti saya ingatkan, saya nanti dihadapkan dengan Al-Baqarah 169, berarti saya menyembunyikan kebenaran saya. Tidak mau saya. Ya, coba Al-Baqarah 169, apa ya? Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat. Satu berapa tadi? 169. 169. Tadi bilang mau. Ini namanya untuk isu. Enggak, apa tadi saya ngomong? Al-Baqarah 169. 159 itu. 159 159 menyembunyikan ayat, saya tidak mau.
Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Saya tidak mau, jadi apa yang masih enak, gak enak ya sih pahit ya kurasane, tapi pahit-pahit jamu ya. Kalau lebih duduk lagi marai diabetes. Itu saya nyampaikan itu. Jadi kebenaran saya sampaikan apa adanya. Saya juga tidak mau menyebutkan. Nah, karena ini jamnya sudah jam 7 Pak. Jadi mesti tetap nanti kakak punya. Ya Pak Yudan. Ini terus kakak punya. Jam itu 1 jam pas. Ya, saya kira itu nanti materinya Pak ya. Insya Allah antarkan saya nanti saya bawa. Ya, fotokopinya. Jadi kita harus hati-hati terhadap iman kita bicara iman. Dan nanti seri-seri begini baik. Karena terakhir itu seri nggak ketor, seri berutin nafsu. Ada seri berutin nafsu. Wah, ada Pak. Kawan baca, ayo surat Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah itu surat 45 kan Ustaz? Ya, ayat 23 apa? 45, 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjanjikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu kalau dalam hadis sebutkan la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jibin. Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman sehingga nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa. Yang dibawa Nabi apa? Al-Quran. Kalau nafsu kita mengikuti Al-Quran, berarti kita berada dalam kebenaran. Ya, saya kira itu Pak kajian yang bisa disampaikan. Nanti ini saya tinggal ini sampai fotokopi aja sudah untuk materi yang saya sampaikan tadi. Ya, saya kira itu. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.